Di video kali ini, kita kembali belajar di kelas 4, latihan soal penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester 1. Muatan PPKN KD 3.4. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah A. Kerja bakti, B. Perpecahan, C. Halal bihalal, D. Permusuhan. Jawaban yang benar adalah A. Kerja bakti. Kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama disebut A. Kerjasama, B. Menulis, C. Membaca, D. Berjalan. Jawaban yang benar adalah A. Kerjasama. Tujuan diadakannya ronda untuk A. Menjaga kebersihan lingkungan, B. Menjaga keamanan lingkungan sekitar, C. Membagikan sembako murah, D. Menolong korban bencana alam. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga keamanan lingkungan sekitar. Jika dalam berdiskusi kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus A. Menghormati, B. Mengabaikan, C. Menasihati, D. Mencela. Jawaban yang benar adalah A. Jika menemukan perbedaan pendapat, kita harus menghormati. Berikutnya, contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah contoh sikap tersebut yaitu gotong royong, saling menghargai, dan peduli. Kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu manfaat dari kerjasama antara lain meringankan pekerjaan cepat selesai, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, dan memupuk rasa tolong-menolong. Contoh bentuk kerjasama di kelas adalah contoh bentuk kerjasama di kelas misalnya, melaksanakan piket kelas. Contoh kerjasama di lingkungan sekolah adalah kerjasama di lingkungan sekolah, kerja bakti membersihkan selokan di sekolah, melakukan piket bersama teman-teman, mengerjakan tugas kelompok, dan belajar bersama sebelum ujian. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.1. Simaklah teks berikut. Egrang merupakan permainan tradisional yang menggunakan galah atau tongkat ketika berjalan. Egrang dilengkapi dengan tangga tempat berdiri. Egrang bisa dimainkan ataupun dilombakan saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan egrang melatih keseimbangan.
Informasi penting yang sesuai dengan teks di atas adalah: A. Egrang merupakan permainan modern. B. Egrang terbuat dari papan. C. Egrang tidak dapat dilombakan. D. Egrang melatih keseimbangan. Jawaban yang benar adalah D. Egrang melatih keseimbangan. Suatu topik yang dibahas pada suatu teks disebut: A. Latar cerita. B. Watak tokoh. C. Gagasan pokok. D. Gagasan pendukung. Jawaban yang benar adalah C. Gagasan pokok. Ayo simaklah teks berikut. Kalimat pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Kalimat kedua, manusia hidup saling membutuhkan. Kalimat ketiga, manusia hidup saling menolong dan saling berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan. Kalimat keempat, oleh karena itu, manusia merupakan makhluk sosial. Gagasan pokok pada paragraf di atas ada pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah D. Gagasan pokok paragraf tersebut yaitu manusia merupakan makhluk sosial. Gagasan pendukung pada paragraf di atas ada pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C hanya 1, D 1, 2, dan 3. Jawabannya adalah D. Gagasan pendukung pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat 1, kalimat 2, dan kalimat ketiga. Ringkasan dari paragraf tersebut adalah: ringkasan dari paragraf tersebut, manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan. Gagasan pokok dapat ditemukan di biasanya. Gagasan pokok pada suatu paragraf dapat kita temukan di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Cara menemukan gagasan pokok suatu teks adalah: berikut beberapa cara untuk menemukan gagasan pokok dalam suatu teks. Pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Keempat, pada kalimat utama tersebutlah mengandung gagasan pokok. Berikutnya, muatan bahasa Indonesia KD 3.2. Cara mengetahui gagasan pokok dari teks lisan adalah: A. Membaca dengan saksama. B. Membaca perlahan-lahan. C. Mendengarkan dengan saksama. D.
mendengarkan sambil berbicara. Jawaban yang benar adalah C, mendengarkan dengan saksama. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditulis dalam bentuk. Jawabannya dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Berikutnya, muatan IPA KD 3.6. Bunyi dari alat musik pianika dihasilkan dengan cara A. Menggesek tutsnya, B. Meniup dan menekan tutsnya, C. Menggesek bagian senarnya, D. Memetik dan menggetarkan senarnya. Jawabannya adalah B. Meniup dan menekan tutsnya. Alat musik berikut yang dimainkan dengan cara dipetik yaitu A. Biola dan ukulele, B. Gitar dan kecapi, C. Rebana dan gendang, D. Seruling dan pianika. Jawaban yang benar adalah B. Gitar dan kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli disebut A. Gema, B. Gaung, C. Kerdam, D. Merintih. Jawaban yang benar adalah A. Gema. Saat menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda. Jawabannya, gelombang bunyi dapat merambat melalui benda cair. Bunyi dapat diserap oleh bahan yang. Jawabannya dapat diserap oleh bahan yang lunak. Melapisi bahan karpet pada dinding bioskop berguna untuk mengurangi efek gaung dan meredam suara. Tuliskan bagian-bagian telinga pada bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian-bagian telinga luar yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Bagian-bagian telinga tengah yaitu gendang telinga, tulang pendengaran, martil, landasan, dan sanggurdi, dan saluran eustasius. Berikutnya, bagian-bagian telinga dalam yaitu koklea, saluran setengah lingkaran, dan saraf pendengaran. Tuliskan proses mendengar bunyi. Pertama, getaran dari sumber bunyi. Selanjutnya, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Kemudian, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Lalu, bunyi
menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Lalu, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Selanjutnya, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Tiga cara menjaga kesehatan telinga yaitu: yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga. Yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Berikutnya, muatan pelajaran IPS KD 3.2. Rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari A. Aceh, B. Bali, C. Papua, D. Jawa. Jawabannya adalah A. Rencong berasal dari Aceh. Nasi jinggo berasal dari A. Maluku, B. Bali, C. Yogyakarta, D. Lampung. Jawabannya adalah B. Berasal dari Bali. Suku Baduy berasal dari A. Jawa Barat, B. Jawa Timur, C. Sulawesi Utara, D. Sumatera Utara. Jawabannya adalah A. Suku Baduy berasal dari Jawa Barat. Contoh alat musik tradisional dari Jawa Tengah adalah yaitu gamelan, gong, dan gendang. Budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri adalah jawabannya adalah batik. Kitab suci agama Kristen adalah kitab sucinya yaitu Alkitab atau Injil. Tempat ibadah umat Buddha adalah nama tempat ibadah umat Buddha adalah wihara. Tuliskan nama perayaan hari besar setiap agama yang ada di Indonesia. Agama Islam, perayaan hari besarnya yaitu Idul Fitri, Idul Adha, Isra Mi'raj, Tahun Baru Islam, dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Kristen dan Katolik, Natal, kenaikan Isa Al-Masih, dan wafat Isa Al-Masih. Agama Hindu, perayaannya yaitu Nyepi. Agama Buddha, perayaan hari besarnya yaitu Waisak. Lalu, agama Konghucu, Tahun Baru Imlek, dan Cap Gomeh. Tuliskan 5 makanan tradisional beserta daerah asalnya. Nasi timbel dari Jawa Barat, nasi langi dari Jawa Tengah, rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Sumatera Selatan, papeda dari Papua.
Berikutnya, muatan SBDP KD 3.3. Salah satu unsur utama dalam tari adalah A. Panggung, B. Penonton, C. Pelatih, D. Gerakan tubuh. Jawaban yang benar adalah D. Gerakan tubuh. Lagu Lir Ilir berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. DKI Jakarta. Jawabannya B, yaitu Jawa Tengah. Perpindahan tempat atau formasi dalam tari disebut A. Properti, B. Pola lantai, C. Perlengkapan, D. Pengiring musik. Jawaban yang benar adalah B. Pola lantai. Fungsi lagu pengiring dalam tari adalah A. Menguatkan ekspresi tari, B. Mengurangi keindahan gerak tari, C. Membuat penari menjadi tidak kompak, D. Mengubah irama alat musik yang dimainkan. Jawabannya adalah A. Fungsi lagu pengiring dalam tari adalah untuk menguatkan ekspresi tari. Contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiringi tari adalah alat musik tradisional untuk mengiringi tari antara lain rebana, gendang, marakas, gamelan, dan tamborin. Hal-hal yang harus diperhatikan saat mementaskan tari di atas panggung adalah hal-hal yang harus diperhatikan yaitu gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik dan kelengkapan tari harus lengkap seperti pakaian dan musik pengiring. Gambarkan pola lantai berbentuk garis melintang, garis membujur, menyilang, dan bujur sangkar. Gambar berikut adalah contoh pola lantai garis melintang. Selanjutnya, pola lantai garis membujur. Selanjutnya, pola lantai berbentuk menyilang. Dan yang terakhir, pola lantai berbentuk bujur sangkar. Tuliskan 3 contoh tarian daerah di Indonesia. Contoh tarian daerah di Indonesia antara lain tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan tari saman dari Aceh.